tadi dikatakan sebetulnya bagaimana kemudian menjaga mental ini juga sangat penting begitu bagi masyarakat. Jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang bisa dibilang mungkin perlu adanya konfirmasi begitu. Salah satunya mungkin kalau kemarin ada informasi bahwa ada positif di daerah tertentu dan jadi panik ya, warga daerah tertentu kan jadi meresahkan masyarakat dan masyarakat jadi ikut panik begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita katakan apakah Kota Bandung sendiri punya website tertentu seperti mungkin katakanlah di Jawa Barat, Picobar atau ada tidak sih Bu? Ada, Pusikov namanya? Pusikov atau COVID-19 Bandung Go ID. Pusikov. Ya, betul. Itu laman website atau apa Bu? Website. Jadi itu dari Diskominfo, itu adalah resmi dari Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung. Betul. Kalau saya tidak salah covid19.bandung.go.id. Di sanalah informasi-informasi resmi terkait masalah berapa kasus yang ada. Kemudian, di Kota Bandung. Betul, di Kota Bandung. Di sana juga ada untuk menilai diri sendiri. Jadi kalau self assessment gitu. Jadi kita masuk ke sana, kemudian kita kemana itu difilter. Apakah kita dari negara yang mana, ataukah kita habis dari yang mana gitu. Apa yang harus dilakukan. Di sana semuanya ada, termasuk informasi-informasi yang tentunya lebih bisa dipercaya gitu. Oke, jadi sekali lagi bisa di Pusikov ya? Iya, betul. Nah, itu informasi yang diinformasikan apa saja Bu di websitenya mungkin? Ya, dari mulai informasi-informasi tentang penyakitnya, kemudian data yang ada di Kota Bandung. Berapa saat ini yang ODP, berapa yang masuk ke dalam kategori PDP, kemudian juga di sana berapa yang positif, ada berapa yang sembuh, karena ternyata yang sembuh pun sudah ada dari yang penduduk Kota Bandung. Kalau untuk sebarannya sendiri kan masyarakat juga bertanya apakah daerah saya sudah ada dan apakah masuk kawasan red zone gitu kan, ada informasi daerah ini adalah red zone, daerah ini red zone, karena kan begitu meresahkan masyarakat dan seolah masyarakat panik begitulah. Iya, di web itu memang belum terlihat untuk sebarannya. Jadi istilah red zone ini juga istilah dari mana ya? Rasanya sih di berbagai buku pedoman unofficial juga. Gitu betul. Ya? Itu tidak resmi, mungkin disampaikan untuk beberapa daerah yang harus waspada. Tapi yang pasti adalah bahwa di Kota Bandung memang betul ada yang positif. Artinya kita peningkatan kewaspadaan tetap harus kita jaga. Artinya yang tadi physical distancing dan sebagainya harus dilaksanakan. Kemudian yang juga jangan patah semangat adalah yang sembuh pun ada gitu. Yang sembuh pun ada. Betul gitu. Dan semuanya untuk yang data Kota Bandung ada di sana, bisa kita lihat. Oke. Nah kan ada beberapa masyarakat juga yang resah karena memang harus pergi ke rumah sakit gitu. Tapi lagi-lagi misalkan salah satu rumah sakitnya adalah salah satu rujukan COVID-19. Apa yang memang perlu dilakukan kalau kita mau datang ke rumah sakit tersebut? Ya, kalau misalnya kita punya keluhan ya, artinya kita sakit yang lain, misalnya kebetulan rumah sakitnya di rumah sakit ini gitu ya, nggak perlu ragu sebetulnya, karena rumah sakit sendiri untuk area yang merawat COVID itu adalah adanya di ruang isolasi. Artinya tidak bergabung di mana saja, itu tidak. Tetap saja kita sama halnya dengan kita datang ke tempat atau fasilitas umum lainnya. Kita tetap harus menjaga tangan kita untuk selalu tetap bersih ya. Jadi sesering mungkin mencuci tangan, jangan semua dipegang, semua kena apalagi ke daerah muka. Gitu. Jadi artinya kalau misalkan memang sakit, misalkan patah kaki ya daripada justru lebih parah gitu ya karena takut COVID-19 ya memang harus dilakukan, harus datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi ini juga hal yang penting bahwa kalau memang masyarakat membutuhkan pelayanan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, nggak perlu berbondong-bondong. Biasanya kan yang sakitnya satu, yang datangnya se-RT gitu. Nah, yang seperti itu juga hal yang bisa dihindari.
Untuk kasus gawat darurat memang harus segera, tapi kalau untuk kasus lain, misalnya, aduh ini jerawatan, bisalah nanti saja dulu, saja ya, gitu sampai mereda dulu istilahnya. Ya, karena kita kan beresiko juga ya keluar ya dari rumah yang tangan kita ini nggak pernah tahu seperti apa. Oke. Jadi memang sebetulnya kita juga istilahnya bisa mawas diri saja. Betul. Kan istilahnya pemerintah juga sudah mengatakan social distancing gitu ataupun physical distancing. Nah, artinya berarti memang kita harus melakukan distancing ya, harus melakukan jaga jarak begitu istilahnya. Betul. Nah, ada beberapa informasi juga yang beredar ke masyarakat terkait dengan red zone tadi. Berarti memang tidak ada officialnya dari Kemenkes terkait dengan red zone. Betul. Tidak ada, tapi mungkin pengistilahan red zone ini adalah kewaspadaan. Seperti di Kota Bandung sudah ada yang positif, tentunya kita harus lebih waspada karena mungkin agak berbeda dengan di daerah pegunungan atau pulau yang terpisah gitu ya. Bagaimana Kota Bandung ini begitu mudahnya diakses dari manapun gitu, dan ini masih ada akses, potensi untuk penyebaran juga masih tetap ada. Jadi tetap kita panik tidak, tapi waspada saja yang perlu kita lakukan. Oke. Kalau kita melihat, Bu Rosya melihat angka data dari pada saat kita diinstruksikan untuk melakukan social distancing atau kurang lebih 1 minggu lebih ini, angkanya seperti apa untuk kasus positif COVID-19 di Bandung? Ya, untuk di Bandung ya memang saat ini data terakhir itu 7 ya yang positif, saya lupa. Tapi yang pasti sih kita belum bisa melihat dalam kurun 1 minggu sekarang gitu ya, apakah ini bertambah ataukah berkurang, karena ini kebanyakannya adalah kalau yang saya lihat yang PDP yang ada yang masuk sekarang di rumah sakit ini adalah yang berkegiatan sebelum dilakukannya kebijakan untuk social distancing gitu. Itu sudah terjadi beberapa pertemuan-pertemuan yang memang berisiko itu, kemudian ketika masuk sekarang sudah dilakukan ya alhamdulillah, mudah-mudahan sih hanya yang terkena itu saja, tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Oke. Jadi artinya berarti masyarakat harus tenang karena beberapa PDP yang masuk ini bahkan bisa jadi terkena atau terpapar sebelum adanya social distancing gitu. Betul, jadi betul. Diharapkan kan harapannya berarti kalau dengan sudah masuknya ke social distancing, angka itu akan terus berkurang gitu ya. Berharapnya kalau ini berhasil, tapi kalau masih banyak kerumunan, masih begitu ramenya gitu ya, ini juga mungkin harus menjadi satu catatan untuk kita gitu, untuk mengevaluasi data-data yang masuk. Karena kalau sampai saat ini data yang masuk kepada kami, kasus-kasus yang terjadi itu adalah terpaparnya adalah saat sebelum terjadi kebijakan itu. Kalau ini berhasil, mudah-mudahan mungkin 1-2 minggu ke depan kita tidak akan terlalu banyak penambahan kasusnya. Baik. Oke, selepas jeda saya akan tanyakan apakah memang masyarakat harus melakukan germas, karena memang ada informasi bahwa masyarakat harus melakukan germas untuk mengurangi risiko terkena COVID-19. Selepas jeda kita akan membahasnya, tetap bersama kami di iNews Jabar.